Yang pertama saya lakukan sewaktu mengunjungi rumah klien adalah menyapa rumahnya. Saya berlutut dengan formal di lantai di tengah-tengah rumah dan menyapa rumah tersebut dalam benak saya. Dari buku Marie Kondo halaman 180. Begitulah kebiasaan Marie Kondo saat datang berkunjung ke sebuah rumah yang akan dia benahi. Saat membantu kliennya membereskan rumah, Marie Kondo juga menggunakan baju formal, rok dan blazer layaknya orang yang akan menghadiri acara formal. Menurut Marie, beres-beres adalah sebuah acara formal, layaknya perayaan atau acara perpisahan. Karena saat beres-beres, kita akan melakukan upacara perpisahan dengan barang-barang yang sudah berjasa pada hidup kita. Nah, begitulah salah satu sikap Marie Kondo bagaimana menghormati dan menghargai respect terhadap barang-barang. Dan di sini kita akan bahas tentang kesalahpahaman kita terhadap barang. Ada 7 kesalahpahaman tentang barang-barang ini. Nah, kita akan bahas satu persatu di serial podcast ini, yaitu Misi Menjinakkan Binatang, Keajaiban Seni Beres-beres Jepang yang Mengubah Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini di serial podcast Menjinakkan Sapi, Keajaiban Seni Beres-beres Jepang yang Mengubah Hidup. Kita sekarang akan membahas tentang 7 kesalahpahaman tentang beres-beres. Kesalahpahaman yang pertama adalah benda mati itu mati. Nah, ini adalah salah satu kesalahpahaman kita mempersepsi barang-barang. Seperti tadi dalam cerita Marie Kondo, bagaimana dia menghargai rumah, menghargai barang, mengucapkan terima kasih, memperlakukan barang begitu belas asih. Nah, Marie Kondo juga setiap pulang ke rumahnya, dia selalu menyapa rumahnya, lalu melepas sepatunya sambil berkata, "Terima kasih sepatu, kalau kamu sudah melindungi kakiku sepanjang hari." Nah, semua benda dia letakkan pada tempatnya sambil mengucapkan terima kasih pada benda tersebut atas jasanya menemani dan melindunginya sepanjang hari. Marie Kondo terinspirasi oleh tradisi Jepang yang selalu respect pada apapun. Bukan hanya makhluk hidup, tapi juga benda mati. Seolah semua benda punya jiwa. Sehingga kita bisa berdialog dengan mereka. Kita renungkan lebih dalam. Sebetulnya segala sesuatu itu punya energi loh. Baik makhluk hidup maupun benda mati. Gak percaya? Coba rasakan bedanya jika kita berada di sebuah ruangan yang rapi dan wangi. Bedakan dengan suasana ketika kita berada di ruang yang acak-acakan dan bau. Pasti kita akan merasakan energi yang berbeda, betul tidak? Itu adalah bukti bahwa benda-benda itu memancarkan energi. Fumio Sasaki, penulis buku Goodbye Things, memilih hidup minimalis karena merasakan energi negatif dari barang-barang yang memenuhi apartemennya. Buku-buku yang memenuhi rak seolah-olah selalu memanggil-manggil minta dibaca. Barang-barang yang disimpan lama seolah berteriak minta dipakai. Sebetulnya benda-benda itu diciptakan untuk melayani kita dan memberi manfaat. Saat benda-benda itu hanya ditumpuk dan diterlantarkan berserakan, mungkin mereka menjerit dan menangis. Hingga akhirnya Fumio Sasaki memutuskan untuk mengurangi barangnya hingga lebih dari 90% dan hanya hidup dengan beberapa lembar pakaian saja. Saat hidupnya lebih sederhana dan rapi, dia merasakan energi positif dari barang-barangnya. Cerita Nabi Muhammad dan pohon kurma yang menangis di bab sebelumnya, itu juga adalah bukti tentang benda itu ternyata memancarkan energi. Rasulullah memberi nama pada setiap benda adalah bukti bagaimana Rasulullah memberikan kepribadian atau persona pada benda tersebut. Dengan nama, benda itu bisa dipanggil layaknya makhluk hidup. Dalam beberapa riwayat disebut juga bahwa batu-batu pun bersolawat untuk Nabi. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan diterima dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah halaqah. Di tangannya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Berkata bersama kami ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
maka orang-orang yang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat nomor 1244. Nah, dalam bahasa Arab benda mati atau jamadat itu ternyata punya idrok, punya perasaan. Seperti batu yang punya perasaan takut dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyadu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu katanya. Padahal di antara batu-batu saja itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah air mata dari si batu tersebut, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Nah ini, jadi batu juga ada perasaan takut. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Oleh karena itu, saat kita beres-beres, kita sedang berinteraksi dengan makhluk Allah sebetulnya. Ketika sedang membereskan barang, menggunakan barang, menyimpan barang, melipat barang, sebetulnya kita sedang berinteraksi dengan makhluk Allah juga. Dan makhluk Allah itu juga mengandung energi. Jika kita simpan dengan rapi, maka akan menyampaikan energi yang positif. Jika kita simpan berantakan acak-acakan, energinya negatif. Jika kita terlantarkan, maka energinya negatif. Oleh karena itu, kita harus welas asih kepada benda-benda tersebut. Dan ini adalah salah satu teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, sebagai kesimpulan adalah benda mati itu salah. Benda mati itu punya energi, itu baru benar. Memperlakukan barang semuanya semaunya, melempar, menyimpan sembarangan, membiarkan tercecer, itu salah. Memperlakukan barang dengan penuh welas asih dan memperlakukannya sebagai sesama makhluk Allah, itu baru benar. Nah, itu adalah kesalahpahaman nomor 1. Kita nanti akan lanjutkan kesalahpahaman berikutnya. Semuanya ada 7 kesalahpahaman. Terus bersama kami dalam serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup.